Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Kali ini agak beda ya, biasanya kan saya ngomong sendiri, kali ini kita akan sama-sama dengan Bro Ahmad Firdaus. Bro Daus atau aja. Bro Daus lah ya, panggilannya ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal kebakaran di mobil, karena Bro Daus ini sebagai trainer K3 ya, dari PT Davai Karya Pratama. PT Davai Karya Pratama ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan K3 ya, benar ya? Oke. Nah, kita mulai aja langsung ya. Oke, Bro Daus, ini mungkin satu pertanyaan yang banyak jadi banyak orang yang belum tahu bahwa kebakaran di mobil tuh sebenarnya bisa kita cegah atau bisa kita tanggulangi sedini mungkin. Nah, ini terkait dengan kan kalau di mobil tuh kan standarnya nggak ada apar ya. Nah, sebenarnya kalau di mobil tuh apar yang bagus tuh kayak apa sih? Ya, gua jelasin sedikit dulu kali ya, maksudnya berkaitan dengan dasarnya kebakaran deh. Oke. Kalau di K3 itu pasti orang K3 itu paham lah. Yang namanya api itu ada teori namanya segitiga api. Api atau kebakaran itu muncul kalau ada sumber panas, ada bahan bakarnya, terus ada oksigen. Nah, kan kita tahu nih banyak beberapa kasus kebakaran mobil atau motor lah ya, pokoknya kendaraan bermotor lah, tiba-tiba kebakar. Orang pasti singkatnya bilang, wah itu pasti konslet gitu ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa sih konslet bisa jadi kebakaran kan gitu? Pertama, konslet itu prosesnya pasti menghasilkan panas. Oke, panas ini bisa menjadi api pasti karena juga ada oksigen. Ada panas, ada oksigen, ada yang harus kebakar dong. Ya kalau di kabelnya sendiri pasti kan si kabelnya itu kan karet gitu kan. Atau banyak juga kasus, dulu gue pernah diundang sama salah satu teman lah, dia salah satu training provider yang biasanya di otomotif. Jadi ada kliennya dia, salah satu perakit mobil brand Jepang terkenal lah, gue nggak bisa sebut brandnya gitu ya. Jadi ada kasus, bro ini gue diminta sama salah satu pabrikan tuh di sekitar Jakarta Timur sana lah gitu pabriknya kawasannya. Lu bisa nggak ngasih sedikit awareness training lah atau apa? Ini ngarahnya kemana? Dibilang ke fire forensik. Gue bilang berat banget, gue bilang gitu. Tapi gue pada prinsipnya apapun itu pasti segitiga api ini yang kita pakai. Jadi ada kasusnya begini. Ada kebakaran si pemilik mobil, terus dia mau ngeklaim ke asuransi. Ketika diteliti, oh ternyata ada kanebo dalam mesin. Jadi inilah penyebabnya kebakaran. Ya mungkin kita nggak sadar lagi ngelap-ngelap detailing mungkin kan, entah pakai kanebo lah, mau rapihinnya gitu, water base-nya, terus atau ketinggalan, itu panas, mesin kan panas. Ada material yang mungkin mudah terbakar nih, agar timbul itu kebakaran. Nah, kalau tadi yang keduanya baru apa sih apar yang paling bagus yang ada di mobil? Yang pertama pasti harus yang tahan panas tuh. Kenapa? Karena juga ada beberapa kasus di perusahaan oil and gas, karena gue juga pernah diminta untuk ngajar DDT gitu ya, di driving di salah satu perusahaan oil and gas. Ada kasus dia beli tuh yang kaleng tuh yang kayak baygon tuh. Oh iya, yang di minimarket ya, ada ya. Fire X dan selamanya tuh yang cuma sekiloan. Dia taruhnya di depan kaca cabin si driver. Kalengan. Dia yang meledak malah. Itu dia bro, gampang panas kan, gampang panas. Karena dipakainya outdoor, heating dong, overheat, ditabung itu kan ada gas. Yang kalau overheat, ada batasan tuh dia meledak. Kalau pas dia parkir meledak, mungkin dia lagi tidur tempat tunggunya driver, nggak ada masalah. Paling dia balik, kok kaca mobil gue pecah. Yang jadi masalah, dia nyetir, overheating, pecah pada saat dia nyetir. Itu berbahaya. Jadi pertama tipsnya adalah cari apar yang lebih tahan panas. Makanya sekarang kalau di mobil-mobil yang baru nih, 2022-2023 hampir gue perhatiin, bahkan tetangga gue yang sekarang di mobil baru pasti ada paket aparnya tuh. Paket aparnya yang gue perhatikan itu lebih bagus dibandingkan apar-apar yang dulu yang kayak karengan baygon. Itu lebih bagus. Dan gue rasa mungkin dengan banyaknya kasus di 2021, 2022 bahkan 2023 kemarin, banyak pabrikan yang memang sudah menstandarkan tuh. Sudah ada apar bawaannya dari dealer. Gue nggak tahu nih apakah dealer yang udah sekaligus packaging atau emang dari pabrikannya.
yang udah ngasih itu gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang sekarang bicaranya defensive driving ya. Artinya awam pakai mobil pun sudah mulai sadar bahwa gue perlu nih nyediain APAR gitu. Oke. Yang penting pertama satu dia tahan panas, terus apa namanya portable. Makanya banyak kan yang kalau di mobil itu kan yang 1 kilo. Ya. Gue kadang gue bawa yang 2 kilo tuh ada tuh di kantor yang 2 kilo. Oke. Gue sendiri punya di bawah jok tuh gue simpen 1 kiloan. Yang serbuk. Oke. Bukan lagi yang waterproof tuh. Ya. Kenapa? Karena kalau itu nggak bisa disulang. Kan ada tuh APAR yang serbuk yang 1 kilo. Ya. Kalau habis atau udah masuk masa tidak layak pakainya, lu tinggal disulang aja. Supaya ini lu nggak buang percuma, lu pakailah buat latihan di rumah tuh, cos. Baru lu kasih ke tempat pengisian ulang. Jangan dengan yang kondisinya masih bagus, lu ke tempat pengisian ulang. Takutnya, sebenarnya kondisi masih bagus nih, nggak diisi ulang, nggak dicek doang, ganti stiker doang. Ganti stiker doang. Iya. Nah, kalau dari sisi tadi berarti kalau dari sisi APAR yang kan ada macam-macam nih, ada halon, ada foam, ada minimal yang serbuk lah ya, yang minimal serbuk ya. Ya. Terus kalau dari sisi penempatan nih kan kalau kita ngomongin APAR kan digunakan pada saat emergensi. Ya, itu kan peletakan mungkin harus di mana nih? Kalau kita ngomong misalnya di mobil, berarti kan kalau kita meletakkan APAR harus gampang dijangkau kan? Atau harus berarti posisinya di mana nih? Karena kan kalau kita bicara nyetir, kalau dia posisinya gampang dijangkau tapi ganggu kan juga ribet nih, masalah. Nah, kira-kira tuh sebenarnya idealnya tuh di mana sih? Gitu kan kalau kita naruh di bawah jok, jangankan lagi panik, lagi nggak panik aja lupa kan? Gitu. Nah, itu kira-kira tuh enaknya tuh di mana sih sebenarnya? Oke, ini gue bicara ke regulasi dulu kalau gitu. Jadi di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1980 itu dijelasin tuh mengenai penempatan posisi APAR. Bicaranya adalah APAR, bukan APAR di kendaraan, APAR mana enggak. Bicaranya APAR di tempat kerja. Gitu. Bahwa setidaknya dari lantai itu minimal 15 cm, paling tinggi 120 cm. Supaya artinya supaya ergonomis orang ngambil tuh tinggal nggak tinggi banget gitu. Oke. Kalau berangkat dari regulasi maka jelas clear. Karena APAR itu fokusnya adalah orientasi tempat kerja. Nah, kalau di otomotif gimana nih? Gitu kan. Nah, di otomotif sendiri yang paling rendah kan lantai nih, lantainya mobil. Berarti lantai mobil sendiri kalau diukur dari tanah masih masuk range lah. Artinya tidak menyalahi regulasi yang ada gitu. Terus kedua, banyak juga kasus kecelakaan di kendaraan kalau ada gangguan di ruang cabinnya driver kan. Makanya kan dia posisinya bisa ganggu juga nih kalau kita salah naruh. Makanya yang pasti tidak boleh naruh di kabin pengemudi, entah di bawah kakinya atau di mana. Yang paling aman pertama bisa di under seat-nya left passenger. Itu lu bisa bikin cartridge sendiri atau lu pakai kabel tis deh. Tapi kabel tisnya jangan terlalu besar. Biar gampang ditarik. Gampang ditarik. Dia nggak gampang jatuh, tapi gampang ditarik. Gampang ditarik. Atau kalau mau effort ya lu belilah memang cartridge-nya yang udah bawaannya. Jadi udah yang ada cantolannya kalau itu ada sih. Lu kuncinya si cartridge-nya itu ke under seat-nya si left passenger atau di second line-nya, tapi juga di bawah kaki. Atau bisa juga taruh di bagasi. Berarti kalau misalnya naruhnya di sini malah bahaya ya. Karena kan ada beberapa kejadian tuh orang naruh di atasnya seatbelt nih. Bautnya dia nggak pernah kontrol, goyang. Begitu goyang kan kepala ya. Gitu dan takutnya bisa kena expose cahaya matahari langsung. Oke, balik lagi ya. Tahan panas tadi ya. Panas tadi dan harus heading. Nah, banyak juga kasus teman-teman gue bilang, bro kalau di bagasi kan kalau kita pakai order juga takutnya panas. Ya makanya ketika lu bawa APAR di mobil lu harus perhatikan, lu bakal parkir di mana. Sehingga kalau lu taruh di bagasi, lu nggak yakin dia akan dengan suhu yang masih normal dia nggak membahayakan ya sudah. Tapi kalau misalkan lu nggak yakin ini bakal aman taruh di bagasi takutnya overheating, lu coba pikirin gimana taruh misalnya tetap di bagasi tengah tapi tetap di bawah. Jadi artinya suhu di ruang dalam kabin kan lebih luas ya ruangannya, sehingga kalaupun suhu naik nggak sepanas di bagasi. Nggak sepanas di bagasi. Dan lagian sebenarnya kalau kita ngomongin suhu kan pasti ada temperatur maksimum atau toleransi sampai temperatur berapa ya. Itu kan pasti kan ada ya. Nah itu kalau kita di dalam kabin itu harusnya masih aman ya, selama nggak terekspos ya. Berarti ya. Karena kan nggak mungkin sampai
100 derajat aja kan nggak mungkin nyampe. Nggak nyampe. Sepanas apapun mobil kita. Masih aman. Balik lagi ke Apar tadi, ini kan tadi naroknya. Benar. Sekarang seberapa penting sih kita tahu barangnya ada, naroknya udah bener. Begitu kejadian bisa make apa enggak? Nah, ini pertanyaan juga nih. Jadi kalau beli gampang, gitu kan? Beli gampang, harganya terjangkau lah, harganya murah lah dibanding harga mobilnya lah ya. Nah, cuma begitu dia mau make itu kan satu cara makainya mungkin bisa belajar, tapi titik mana nih yang mesti disemprot? Ibaratnya misalnya kebakarannya di dalam kap mesin. Buka kap mesinnya dulu, apa semprot dulu, apa gimana nih yang bagusnya atau yang benernya gitu. Ya, ini juga menarik nih karena di 2022 gue secara profesional ya, pada saat itu diundang sama salah satu perusahaan training provider untuk mesin driving ya, cukup terkenal lah. Gue nggak mau nyebut merek, cuman yang gue sebut mereknya adalah kliennya aja lah. Bukan Bakalap ya waktu itu ya? Bukan, belum. Jadi kliennya si provider ini adalah PAR. PAR ini adalah perusahaan anak perusahaannya salah satu BUMN kita lah di oil and gas. Ya orang pasti udah tahu lah. Nah, ternyata mereka juga concern bahwa driver-driver mereka harus diajari bagaimana menggunakan Apar. Gitu. Akhirnya gue diundang lah. Itu totalnya di Jakarta aja gue diundang untuk hampir lebih kurang mungkin hampir 300 orang lah gitu ya. Gue lupa persisnya. Nah, pertanyaan semuanya sama seperti yang lo tanya tadi, bro. Pak, kalau ada kebakaran di kap mesin, apa sih pertama kali saya harus lakukan? Pertama, ketika dalam perjalanan nih, tiba-tiba ada asap, pasti panik lah. Sesering apapun lu training, kalau kejadian di diri lu pasti akan panik, bro. Karena belum tentu sekali seumur hidup tuh lihat asap. Nggak usah kita ngomong api ya. Padahal tuh radiator tuh yang bocor itu ada panik. Gitu kan. Artinya tetap secara normatif gue bilang adalah jangan panik gitu kan. Ya arti itulah mengapa pelatihan itu harus diulang-ulang supaya nanti responnya adalah lebih terarah gitu. Karena lu melatih diri. Jadi secara normatif juga bilang ya jangan panik. Menepilah ke tempat yang lebih aman. Terus kita buka kap mesin kan tuh cetek, kebuka dikit tuh. Nah, ketika lu punya apa, lu ambil, jangan lu buka semua. Kenapa tuh? Istilahnya di dunia pemadam kebakaran yang besar saja tuh ada istilah backdraft. Ketika api kecil, lu kasih oksigen besar tiba-tiba malah nyembur. Gitu ya. Kalaulah ini nggak bukan backdraft, kalau ini memang ada api kecil ketika lu buka, lu kan nggak tahu akan sebesar apa api ketika lu buka gitu. Maka sebenarnya BBM juga kan pasti kan. Jadi jangan dibuka. Jadi ketika lu cetek kan ada kisi sedikit tuh. Lu ada apa, lu semprot aja melalui kisi itu. Kalau memang lu berani, maksudnya lu merasa lu cukup berani untuk melakukan pemadaman sendiri. Tapi kalau misalkan lu udah panik, yang lu bisa lakukan adalah lu berhenti, lu keluar, lu teriak, ya udah, itu aja, minta tolong orang sekitar. Karena pasrahkan pada Tuhan ya berarti. Makanya harus training. Dengan lu sering training, misalkan kalau secara mandatori kan biasanya perusahaan kalau bicara oil and gas pasti diminta refresh tahun sekali mengenai penggunaan Apar gitu. Inilah bagusnya kalau oil and gas ya. Mereka mandatorinya itu termaintain gitu. Nggak akan skip, karena kalau lu skip, lu nggak punya refresh sertifikat, lu nggak boleh kerja gitu. Jadi ketika ada sumber asap, lu buka misalnya kap mesin gitu ya. Kenapa? Karena kap mesin menjadi yang paling utama. Karena heat itu ada di situ, panas di situ. Buka, cetek, lu ada Apar, lu agak menjauh sedikit, tapi jaraknya jangan terlalu jauh. Karena Apar juga punya jangkauan terbatas. Apar tuh pada umumnya tuh antara 1 sampai 4 meter jangkauannya. Kalau yang sekilo mungkin kita anggap yang 1 kilo atau 1,5 meter lah ya, yang 1 kilo 1,5 kilo. Jadi lu agak ambil jarak aman, ya pastikan juga nggak melawan arah angin, bro. Karena kalau sampai lu kena muka lu sendiri, bro. Lu mau nyemprot siapa? Mau muka lu sendiri. Lu semprot, kira-kira udah keluar asap putih ngepul banyak, asap putih, itu bisa menandakan bahwa sumber panasnya udah mati. Tapi tetap jangan lu juga buka. Kalau lu ada masyarakat sekitar situ, memang mereka punya air lah, ya siram lah si kap mesinnya tuh buat mendinginkan. Kalau misalnya masalah, ntar mobil rusak, lu jangan mikir rusak dulu, karena kebakaran itu mobil udah rusak. Sekarang gimana caranya supaya mobil ini satu nggak menjadi apinya besar, aman buat diri lu, juga aman buat masyarakat sekitar. Karena kemarin gue baru cek di Instagram. Ini di pom bensin Bekasi, karena gue dapatnya di Instagram di info Bekasi 24 jam, gue lupa. Oke. Anda dicek tuh ya.
orang lagi ngisi bensin pakai motor, yang motor lagi isi bensin, ngisi bensin, ngisi bensin pakai motor lagi caranya ya. Dia berhenti, dia ngisi bensin. Cuman di video ini nggak jelas persis apakah motornya dalam kondisi mati atau enggak. Oke. Lagi isi bensin, terus selesai dia taruh nozzle-nya ke dispenser, bukan petugasnya nih, si orang yang punya motor. Self-service dia. Kalau di pom bensin sebelah tuh yang asing kan emang self-service. Nggak boleh ya ngisi bensin. Orangnya duduk kan nggak boleh. Safety nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus turun di samping. Ya, itu bagus tuh. Dan standar Anda ya. Ya. Okay. Jadi pas diisi bensin selesai, taruh nozzle-nya, dia tutup, dia jalan, terus kebakar. Dilempar tuh motor. Akhirnya apinya nyebar karena si bensin itu tumpah. Okay. Untungnya di video tadi si petugas pom bensinnya sigap, langsung dia ambil apar, tapi juga kelihatan di video agak susah bukanya, menandakan jangan-jangan nggak rajin training atau udah lama mungkin. Atau udah lama, agak lupa ya. Agak lupa. Namanya orang panik kan. Nah maksud gua itu adalah real life-nya itu. Contoh bahwa ketika orang petugas pom bensin pun yang mungkin kita pikir dia sudah rajin training dalam kondisi yang nyatanya terjadi pasti panik gitu. Oke. Pasti panik gitu. Nah tadi kan kita bolak-balik ngomongin training. Sebenarnya ada nggak sih, misalnya nih, gue masyarakat umum, bukan perusahaan ya, gue cuman ya karena gue concern dengan keselamatan minimal keluarga, kita bawa mobil, karena pasti ada resiko kebakaran kan, karena kalau ngomongin segitiga api tadi ada udara, ada pemantik ya kan, ada bahan bakar. Ada bahan bakar. Mobil kan tiga-tiganya ada. Semuanya ada, ya kan. Kalau nggak jalan dia. Karena nggak akan jadi api. Nah, ini ada nggak sih orang tuh bisa nggak sih training seperti itu secara perorangan gitu, atau harus dari perusahaan? Sebenarnya bisa, mau perorangan ke, mau perusahaan ke itu bisa. Makanya gue juga cukup senang secara pemerhati K3, gue cukup senang melihat teman-teman di beberapa perusahaan jasa K3 banyak yang melakukan CSR-nya, mereka melatih ke masyarakat umum tuh bagaimana mematikan api menggunakan apar. Menggunakan alat-alat yang sederhana di rumah, misalnya kalau tak kenal kalau zaman dulu kan karung goni. Nah, lu sekarang mau beli goni susah. Karung goni udah nggak ada. Karung plastik semua sekarang. Iya. Yang paling gampang kan lu pakai apa? Anduk. Lu pakai bed cover lah, tapi akan harus basah, gitu kan? Karena sifatnya kan harus tahan panas dan tahan api gitu. Mau bagus lagi kita beli fire blanket kalau buat di rumah. Nah, selimut api dia atau fire blanket itu pun range-nya murah kok. Gue kemarin beli buat di rumah ya, buat di dapur. Itu antara 35 ribuan lah, sampai ada yang bagus mereknya mungkin sampai 100-an ribu gitu ya. Dan itu ada, kita bicara di rumah berarti ya. Iya, buat di rumah. Artinya kalau lu lihat lagi postingan di YouTube dan Instagram, bahkan ada juga apar untuk kebakaran mobil, bro. Khusus itu ya? bukan apar, fire blanket. Fire blanket. Itu segede-gede gaban, jadi tutupin mobilnya. Itu jadi ada intinya kan mutus oksigen kan berarti. Betul. Gitu. Karena kan tadi kalau si segitiga api ini adalah sumbernya api terjadi, maka untuk menghentikan api itu sendiri salah satu harus dihilangin dah ini ya. Konsepnya fire blanket itu adalah mutus oksigen kan. Nah, gue sempet kaget juga ketika gue postingan, gila. Ini siapa yang mau beli fire blanket segede-gede mobil kan? Tapi itu dipraktekkan bahwa ini bisa dilakukan. Tapi ketika gue lihat di videonya, dia melakukannya itu dengan 2 orang gitu. Karena kan gede tuh. Sama aja kayak lu punya selimut mobil kan? Lu pakaian sendiri juga lu ribet. Jadi permasalahannya lu mau tutupin mobil, ada apinya juga. Lu takut pasti pikirnya, nanti kalau pas gue tutup lagi meledak gimana kan gitu. Jadi berdua kan berarti minimal kan? Karena kan nggak mungkin lebarnya cuma 2 meter kan, pasti lebih gitu kan. Nah, gue jadi ingat tadi pertanyaan lu ketika ada api di kap mobil gimana ya. Jadi pada saat gue ngajar di PAR itu ada salah satu driver cerita, dia bawanya elep. Elep kan mesinnya di bawah ya, bro ya. Jadi tiba-tiba itu ada asap keluar di bawah kaki dia. Duduk anget gitu. Keluar asap dia bilang. Terus gue tanya, terus lu ngapain apa, Pak? Ya saya buka saya berhenti, saya keluar lah. Bener kan, Pak? Itu udah bener, masa lu mau diem, lu tahu ada asap kan? Nah, terus kalau lu punya apar, ya lu pergunakan. Nah, tapi kan kalau yang kebakarnya elep, yang pasti material elep sendiri kan besar tuh. Kalau apinya cepat, yang dibakar juga kan besar. Itu selimutnya segede apa? Nah itu. Kalau lu nggak punya selimut api tadi, lu punya apar yang sekilo.
Nah, Gimana bisa padamkan Iya. gitu. Makanya yang namanya APAR balik lagi ke singkatan dari Kebutuhan. APAR. alat Singkatan dari pemadam api ringan. Oke. Api ringan doang yang bisa lo matiin pakai APAR. Begitu apinya sudah berat, lo pakainya APAP, alat Nih, pemadam api apalagi berat. bener nggak sih? Kan kalau kita ngomongin BBM ya, tadi Elf kan kasusnya, itu kan solar ya. Iya. Dulu gue juga pernah ada case menemukan case ada truk gitu kebakar, begitu udah nyala itu matinya tuh kan udah susah banget. Apalagi terus kalau kadang-kadang kan orang awam ada api berarti siram air beres. Iya. Solar disiram air kan lebih malah makin kemana-mana kan. Karena solarnya ada di atas air. Karena solarnya ada di atas air dan nggak segampang itu kan matiinnya. Iya. Itu case itu juga bikin lebih sulit ya kalau misalnya mobil solar ya. Ya, jadi gini, nggak cuma solar. Kita bicaranya adalah bahan bakar minyak. Oke. Kan nggak solar aja, pertalite, pertama sih termasuk kan. Ya. Makanya APAR itu ada berbagai macam, kita bilangnya racun apinya. Ya. Racun apinya kalau yang powder kan tuh serbu kimia. Ya. Ada yang foam, jadi water base tuh. Ya. Ada juga CO2. CO2 ya. Ya. Nah, kalau bicara yang bagus buat di mobil yang mana sih? Yang pertama pasti gue nyari yang murah dong. Ya. Nyari yang murah, gampang gue isi. Gitu kan? Itu ada di powder ya berarti. Cuma di powder. Oke. Lu isi dimanapun banyak sekarang. Terus harganya murah. Ya. Nah, jadi kenapa juga powder? Karena powder ini dia universal, bro. Dipakai kemanapun. Bahan bakarnya yang sumbernya dari bahan bakar minyak, dia efektif. Mau yang karena kelistrikan, dia efektif. Mau karena yang bahan bakarnya padat maksudnya kayak kayu kebakar, mobil kebakar kan padat tuh. Itu juga efektif. Jadi artinya selain dia murah, bisa disulangnya gampang, universal pula. Bisa untuk memadamkan api dari berbagai macam sumber bahan bakar. Makanya kalau di kantor itu paling umumnya adalah pasti powder. Kenapa? Karena murah. Gitu kan, karena murahnya. Dan universal. Bukan berarti murah nggak guna kan? Iya. Tapi kalau misalkan di server, pasti powder nggak dipakai. Kenapa? Karena powder merusak alat elektronik. Makanya dipakai apa? CO2. Tapi CO2 itu bahaya ke manusia. Apa sih cara kerjanya CO2? Kan dia menekan jumlah oksigen, sehingga akhirnya oksigennya hilang, apinya padam. Kalau orangnya di situ nggak bisa napas. Padam juga orangnya. Oke. Ini tadi kan kita bahas mobil-mobil yang base-nya ICE ya, internal combustion engine atau mobil-mobil standar yang masih pakai BBM. Nah, sekarang kan banyak orang pakai mobil listrik. Iya. Lithium sendiri kan ada baterai lah ya. Kita umumnya baterai mobil listrik itu kan ada kecenderungan dia juga punya bahaya untuk bisa terbakar ya. Dan kalau udah nyala juga kalau nggak mudah padam itu nggak mudah padam ya. Gitu. Makanya ada beberapa kayak power bank kita kan nggak boleh di pesawat taruh di bagasi gitu untuk antisipasi hal-hal kayak gitu. Nah, kalau mobil listrik sendiri itu gimana? Karena pernah dengar nih atau kita lihat di beberapa video pendek gitu ya, postingan di beberapa luar negeri juga dia udah dicemplungin ke air aja masih nyala tuh gitu. Itu gimana tuh? Dicemplungin direndam beberapa waktu pun apinya masih nyala gitu karena saking panasnya nih kebakarnya si lithium. Ini juga masih diteliti sih sama beberapa ahli baik di luar dan di dalam negeri nih. Karena gue mau mempopulerkan salah satu komunitas gue, boleh nggak ya? Ya nggak apa-apa, bebas. YouTube free country. Jadi itu juga akhirnya minat gue terhadap keselamatan kebakaran, gue masuk ke MPK2I, Masyarakat Pemerhati. Aku jadi gue lupa ya namanya. MPK2I, Masyarakat Pemerhati Keselamatan Kebakaran Indonesia. Itu gue diundang sama salah satu senior di sana. Kita waktu itu pernah ngebahas ini masalah lithium ion. Bahwa dengan tren energi terbarukan, bla 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 lah gitu ya, artinya bahwa nantinya dunia secara mau tidak mau tidak akan bisa menolak namanya baterai lithium ion sebagai salah satu bentuk clean energi lah katanya. Apalagi jadi core-nya baterai kan adanya di situ kan sekarang. Iya gitu. Ternyata ada efek yang mungkin pada saat energi ini baterai lithium ion ini dipopulerkan, kita nggak paham efek jelek daripada baterai lithium. Ketika dia terbakar, dia nggak mudah dipadamkan. Dilendam di dalam air pun nggak langsung padam gitu. Ini pernah terjadi di Amerika, bahkan damkarnya Amerika kalau nggak salah ya, sorry kalau gue salah
nyebut gitu ya, kalau gue pernah lihat videonya itu udah rendam di air, nggak langsung mati. Gitu. Artinya kalau mobil listrik kita terbakar, hati-hati, apar yang biasa kita pakai itu tidak mudah mematikan. Makanya di komunitas gue itu pernah memposting salah satu jenis apar khusus untuk api yang dari lithium ion. Dan memang di preliminary penggunaannya secara komersial lebih efektif apar ini dibandingkan apar yang konvensional sekarang. Gua lupa itu dan belum gue pelajari, jadi gue belum bisa ngomong secara detail ya. Karena yang pasti buat teman-teman nanti yang pakai kendaraan listrik, tolong hati-hati. Ibaratnya kayak handphone lah. Handphone kan baterai lithium ion. Apakah ini bebas dari masalah kebakaran? Enggak. Ketika lu overheating, ini juga jadi masalah. Sama. Ada yang meledak lah ya. Iya. Seperti itu. Ini baterai yang kecil. Motor, mobil kan lebih gede. Gitu. Artinya punya potensi yang sama. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kita ngomong kendaraan listrik, sebenarnya dia bisa munculnya api itu kapan dan kenapa sih sebenarnya? Kalau misalnya tadi overheating jelas ya, berarti kan umumnya pada saat proses charging atau panas berlebih, ya pastinya kalau produsen kan udah ngamanin. Nah, selain itu tuh apalagi tuh kondisi yang bisa dia memicu dia nyala lah ibaratnya gitu. Tetap sih sama tadi metode segitiga api ini nggak akan kemana-mana gitu. Jadi kalau ada oksigen, bahan bakar, heat, dia akan terjadi api. Dalam kasus kebanyakan mobil listrik yang gue coba amati, gue pelajari semuanya di heating. Bahan bakar ya baterai lithium ion. Oksigen ini masih ada. Heatingnya yang akhirnya ke batas yang membuat bahan bakar lithium itu sendiri mudah terbakar. Jadi gini, di dunia safety, di dunia keselamatan kebakaran, itu setiap material itu punya batas mudah terbakarnya. Combustionnya kapan gitu? Iya, suhu berapa sih sehingga dimulai terbakar gitu. Nah, artinya baterai lithium ion sendiri pasti akan punya suhu tertentu sehingga dia akan mudah terbakar gitu. Nah, di EV vehicle gitu ya, kalau gue perhatikan pasti karena proses overheating. Yang timbul ketika apanya ini yang belum banyak orang bisa mengulas. Artinya gini, kalau secara amannya kan gini, misalnya lu beli barang elektronik, beli apa, pasti anjuran pabrikan adalah jangan mengubah sesuatu apapun yang tidak direkomendasi oleh pabrik gitu kan. Intinya ke sana. Sama lah kayak misalkan zamannya HP masih yang nggak secanggih sekarang sistem baterai, kan lu dianjurkan jangan ngecas sambil tiduran ya, takutnya overheating atau apa. Yang zaman dulu malah nggak boleh sambil nyala. Nggak boleh sambil nyala, nggak boleh sambil main game gitu kan. Nah akhirnya kan banyak pabrikan-pabrikan handphone mulai membuat melakukan riset lah. Gimana sih supaya baterai lithium ion ini lebih canggih ketika dia sudah sampai full, dia putus arus gitu kan. Nah gue nggak tahu persis nih. Setiap kendaraan EV di kita, di Indonesia lah kita bisa, gue nggak tahu ini ya. Tesla dan gue nggak ngerti lah gitu ya. Apakah sudah punya teknologi seperti itu? Karena kebetulan gue juga punya motor listrik di rumah gitu. Gue selalu bilang ke bini gue, kalau bisa ngecas itu sesekali harus dilihat terus gitu. Atau kalau udah mulai megang si adaptor ini udah mulai panas, matiin dulu. Berarti ini preventif dari kita ya? Dari kitanya gitu. Karena kita nggak tahu persis. Dan di manual book nggak dikasih ya? Nggak dikasih. Ibaratnya gini, kita pasti paham lah yang namanya pabrikan, mau itu otomotif atau apa, pasti ada yang misalnya kayak gagal produksi. Bahkan terakhir kemarin kan tahu sendiri kan, kasusnya salah satu pabrikan di Jepang, dia ngaku bahwa melakukan kesalahan sampai di Jepang tuh ditutup sampai tahun 2024 akhir kan gitu. Uji tabrak gitu ya. Maksud gue, masa ya sih dalam 1.000 atau 10.000 produksi mobil listrik tidak ada yang default lah ya, defect, sorry. Ya, mungkin itu yang terjadi sih menurut gue. Atau si pengendaranya tidak mengetahui batas-batas aman melakukan charging atau melakukan perjalanan dengan EV itu gimana sih amannya. Ini makanya masih PR juga oleh pemerintah sih harusnya ya memberikan edukasi. Nah, gue sama komunitas gue sering membahas ini. Sampai ada temen gue tadi, dia gue cerita di awal tuh, yang ngajakin training di salah satu pabrikan. Dia pernah ngajakin gue, bro, kita bikin yuk session training mengenai kebakaran di EV vehicle. Gue bilang, ayo, cuman kayaknya gue belum terlalu, gue nggak bisa bilang expert lah, gue belum terlalu paham itu.
Apa mungkin karena relatif baru ya? Relatif baru. Ibaratnya walaupun kendaraan listrik sebenarnya udah relatif lama, cuman kan masih terbatas. Sekarang kan yang benar-benar daily use itu kan kayaknya baru belakangan ini lah ya. Apalagi di Indonesia kan. Listrik EV vehicle tuh udah merambah ke sepeda listrik loh. Yang mana penggunanya sepeda listrik malah mobil. Iya. betul. Duluan sepeda listrik ya. Iya, anak-anak gitu. Takutnya mereka nggak paham. Tapi kalau yang murah-murah masih pakai asid lah ya. Iya. Belum pakai lithium gitu. Kalau zaman kakek gue dulu yang sepeda ontel tuh. Itu yang buat bolam. Iya, buat bolamnya doang EV-nya itu. Artinya kalau kita bicara electric vehicle, memang karena ini barang yang baru. Berarti amannya buat pengguna nih ya. Kita kan bicara kita end user. Itu ya ikutin aja buku manual kali ya. Ikutin aja buku manual deh. Jadi terkait dengan tadi tuh chargernya, ngecasnya jangan kegedean juga. Kan bisa jadi kan mobilnya nggak semuanya kan mobil listrik dilengkapi dengan fast charging kan. Betul. Dan teknologinya kayak apa kita pelajarin. Terus sampai ketinggian arusnya. Ntar malah ngerasa setengah jam cuman keisi 10% kayak kasus. Iya. Sama itu tadi kan karena kita ngomongin Alphard ya, himbauan gua secara personal sih selalu minta ke teman-teman. Gua selalu mengedukasi teman-teman terdekat ya, tetangga-tetangga di rumah. Lu pada Alphard nggak ada, udah lu beli. Belinya lu beli, terserah lu mau beli siapa. Gue bukan mau jualan. Tapi kalau mau beli sama gue ya udah nggak apa-apa. Gue juga nggak perlu untung gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memberikan edukasi orang itu kan harus tuntas. Beli Alphard ya kalau bisa lu ngajarin cara make, ngajarin cara tadi meletakkannya di mana. Terus minimal lu ngasih edukasi ke teman kita. Ini lo yang paling bagus tuh di kendaraan tuh semuanya ya Alphard yang powder. Ya kenapa? Karena ini kan universal, murah, gampang diisi juga gitu. Karena yang paling banyak ada di kendaraan yang sekarang itu banyak kan water base, foam biasanya. Gitu. Kalau yang kecil-kecil tuh yang ya itu ya, itu merek itu banyak kan foam gitu. Itu juga bagus sih, karena kan ringan ya. Cuma kan permasalahannya kan sekali pakai. Iya. Gitu. Udahannya tuh malah jadi sampah nih. Udah gitu harus gini kan? Iya. Ada api gitu. Seberapa berani gitu kan? Dan kalau gulat sekarang gue bilang, gulat mobil baru sekarang itu udah yang tabung Alphard yang powder rata-rata ya. Dan itu harganya pun relatif terjangkau masyarakat lah. Orang yang udah mampu beli mobil atau kredit mobil pasti mampu banget lah beli Alphard powder menurut gue sih. Oke, Smart Drivers, udah panjang lebar nih kita ngomong dari tadi ya soal kebakaran di mobil. Nah, tadi kita mesti ingat ya, kita pilih Alphard yang jenisnya tepat ya, Bro Daus ya. Terus kemudian juga jangan lupa udah punya, belajar cara makainya. Nah, nggak ada salahnya juga kita coba menambah pengetahuan kita soal Alphard ini. Karena ya tadi kebakaran kuncinya apa? Jangan panik. Kalau belum pernah pakai Alphard, lupa pasti. Jadi kita tetap bisa lebih aman di jalan. Tentunya kita bersiap kalau ada kejadian-kejadian yang kita inginkan gitu ya. Oke, thank you Bro Daus. Ya bro. Kita lanjut lagi nanti satu saat kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, buat teman-teman Smart Drivers, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas, siapa tahu bisa ketemu lagi dengan Bro Daus. Silakan tulis di kolom komentar. Ini ya, di sini ya. Di bawah sih. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagikan supaya jalan raya bisa menjadi tempat yang lebih aman buat kita semua. Stay smart on the road.